Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dimurahkan rezekinya. Saya ini nggak ada acara masak ya. Hari ini baru beres rapi-rapi rumah, bersihin rumah, nyapu, ngepel, kayak gitu biasalah ibu rumah tangga ya. Nah terus saya ini mau baku rumah ya. Saya kontennya nggak khusus memasak ya teman-teman, jadi konten saya ini apa aja gitu kan, tergantung judul katanya ya kalau bikin konten itu. Nah jadi tadinya sih saya mau bikin konten itu apa ya, namanya peduli lingkungan gitu, tapi kalau sayanya di sini di hidupnya di Jeddah gimana gitu, maksudnya kita kan nggak banyak beraktivitas di luar ya, jadi di dalam rumah terus kebanyakannya, jarang sekali keluar, kadang satu minggu tuh nggak keluar sama sekali gitu kan, jadi bingung di sini kan. Masalah kebersihan, masya Allah tabarakallah ya, masalah sampah itu. Nah tadinya saya kan mau kontennya itu kayak gitu, peduli lingkungan, karena saya merasa gimana ya, khususnya nih untuk Desa Rawabelut, Kampung Cipari ya, ini kampung saya. Mohon deh dengan kesadarannya masing-masing ya, masalah sampah masalah sampah jangan buang sampah sembarangan tempat ya, apalagi kesolokan itu udah banyak kebiasaannya, kesolokan itu sampai solokan mampet, airnya membeludak, banjir ke rumah orang, termasuk ke rumah saya sendiri. Saya selama di Indonesia itu, waktu waktu tahun yang kemarin, pokoknya setiap setiap tahun pulang pasti udah kebagian banjir ya. Nah pulang tahun kemarin itu 3 kali kebagian banjir. Karena apa? Karena solokannya udah kecil, terus airnya itu sampahnya mampet ya, mampet sama sampah, terus airnya membeludak ke rumah. Bayangin teman-teman. Jadi mohon, sangat-sangat mohon ya, dengan kesadaran masing-masing, janganlah buang sampah sembarangan. Jadi diusahakan ya. Jangan kita juga nyalahin pemerintah, apa-apa nyalahin pemerintah, padahal kitanya sendiri ya yang nggak menyadari gitu. Ini bagi yang sembarangan buang sampah ya, yang lainnya yang nggak merasa jangan tersinggung ya. Nah nggak mungkin kan sampah jalan sendiri ke solokan kalau nggak ada orang yang ngebuangnya, kayak gitulah intinya mah. Nah udah kayak gitu coba diusahakan ya, karena kan kita masih hidup di pedesaan, di perkampungan masih bisa lah, masih mudah, terkecuali hidup di kota ya, itu udah gak bisa mungkin. Kalau hidup di perkampungan, di pedesaan ya, diusahakan disediakan 2 tempat sampah yang berbeda, mau itu di dapur atau di halaman rumah yang gak terkena hujan ya, kayak gitu. Jadi si plastik itu sendiri, tempatnya itu berbeda sendiri, plastik apa segala macam yang nggak bisa busuk intinya, kayak gitu, itu kan bisa dibakar ya. Terus kalau misalkan tempat satu lagi itu untuk organik, kayak bekas-bekas sayuran, kulit mangga, segala macam kayak gitu, itu yang bisa busuk ya, itu kan bisa dibuang ke kebun atau ke sawah, bisa dijadikan pupuk. Maksudnya jangan dibuang ke kebun orang ya, jadi yang punya kebun buanglah ke kebun sendiri, yang punya itu yang jangan buang sampah sembarangan ke kebun orang, nanti orangnya juga kan pasti marah ya, kita juga nggak mau. Nah jadi di situ harus, sebelum kita melakukan itu harus pikirkan dulu, andaikan orang lain melakukan kayak gitu terhadap diri saya sendiri, gimana perasaannya, pasti nggak mau kan. Nah itulah. Nah selain itu juga, kebanyakan kan suka pemerintah yang disalah-salahin ya, oh ini pemerintah begini gini, nggak bisa ngatur kampung ini, nggak bisa ngatur desa, bukan kayak gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, masalah sampah itu. Coba deh, apapun kalau sudah terbiasa, kalau udah dibiasakan itu nggak akan merasa berat ya. Saya kalau setiap pulang kampung, yang mudah-mudahan sih keluarga saya juga di rumah itu disediakan, maksudnya di dapur atau di halaman rumah yang nggak kena hujan itu 2 sampah yang berbeda, 2 tempat sampah yang berbeda ya, untuk organik sama untuk plastik. Jadi kalau plastik bisa dibakar ya, kayak gitu. Kalau untuk organik bisa dibuang ke kebun atau ke sawah, itu kan bisa jadikan pupuk ya, kayak gitu.
Nah, jadi intinya kita tuh harus saling menyadari gitu, harus bisa memposisikan gitu intinya mah. Gimana sih kalau misalkan rumah kita ada di bawah ini nih, kan rumah saya di bawah ya, solokan di atas gitu. Jadi otomatis si air itu membludak kalau misalkan si solokannya mampet sama sampah. Terkadang ngelihat itu, tapi mohon maaf ya sebelumnya bagi siapapun, apalagi yang nyapu itu nyapu sampah plastik segala macam, sering saya lihat itu suka dimasukin ke solokan. Itu salah banget, itu udah termasuk zalim, wallah itu udah termasuk zalim itu. Jadi intinya harus gimana ya, mudah-mudahan ya orang kampung saya, Desa Rawablut Kampung Cipari, mudah-mudahan nonton video saya ini ya. Tapi jangan merasa sakit hati apa gimana, yang merasa mudah-mudahan berubah untuk menyadari ya, saling menyadari intinya mah kayak gitu. Karena saya udah merasakan, apalagi banyak juga ya sebagian ngebuang sampah sambil jalan di mobil ini, dibukakan kaca jendela mobilnya, wur kayak gitu dibuangin sampah. Itu udah salah banget, itu salah banget. Saya paling nggak suka, bukannya saya munafik atau apa ya, yang namanya lingkungan kan harus kita yang jaga ya. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang mau jaga gitu, mau nyalahin pemerintah? Nggak mungkin kan gitu maksudnya. Maaf ya teman-teman, jadi gimana ya, jadi omongannya ngawur ke masalah sampah. Nggak apa-apa kan, ini kalau misalkan ada manfaat, ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Itu gampang banget ya. Nah ini teman-teman, lanjutin lagi ya, ini saya mau ngebukur rumah dulu, jadinya saya pingin gimana ya, kok jadi ke masalah sampah gitu. Tapi nggak apa-apa ya, ini kan untuk kebaikan kita semua, untuk kebersihan. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman ya, jadi nggak ada salahnya. Nih bismillahirrahmanirrahim, kita mau bakar rumah dulu ya, mau bakur rumah bukan bakar, astagfirullah. Ini bakurnya biar rumahnya wangi, biar kita betah juga ya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman menonton video saya, walaupun masih amburadul, kesana kemari ngaler ngidul intinya mah. Hari ini saya mau eksekusi dapur, lemari dapur ya, lemari makanan yang udah berantakan. Mungkin besoknya lagi mungkin saya nggak bikin makan, masih apa namanya, masih bersih-bersih intinya mah, tinggal bongkar-bongkar kulkas. Nih teman-teman, lihat dapurku masih berantakan. Saya mau ngerapiin lemari makanan dulu. Ini tadi udah sebagian dikeluarin karena saya belum nyadar, saya belum nyapu sama ngepel, jadinya dibiarkan, ditinggal nyapu sama ngepel dulu. Ini si berantakan kayak begini ya. Ini saya mau mau bersih-bersih dulu. Astagfirullah, ini omongan kemana, awur-awuran, ngawur, mau bakar-bakar katanya. Yang ku maksud mau bersihin rumah, mau bersihin lemari dapur. Rumah kan udah ya, ini mau bersihin. Mohon maaf banget ya teman-teman, omongan saya tuh kayak gimana ya. Ini saya semprot pakai Clorox, pakai Dettol. Ini pakai Dettol, ini sebenarnya sih bekas pewangi ya, bekas botolnya pewangi ruangan, cuma udah habis isinya, jadi diisi Dettol sama sabun ya, biar kumannya pada mati. Udah kotor banget. Jangan bosen-bosen ya nonton video saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak sama teman-teman yang sudah subscribe saya. Semoga Allah gantikan dengan beribu-ribu kebaikan ya.
karena apapun tergantung apa namanya, perbuatan ya. Perbuatan kita buruk, hasilnya juga akan buruk. Perbuatan kita baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Allah akan gantikan dengan beribu-ribu kebaikan ya, yakin dengan itu. Kotor banget. Bismillah. Ini udah pakai klorok, tapi karena nggak pakai air hangat, jadi nggak hilang yang item-itemnya. Biasanya kalau pakai air hangat itu hilangnya kalau udah disemprot klorok gitu. Harusnya ini yang atas dulu, cuman ini karena berasnya pada di bawah. Tapi nggak apa-apa sih, karena ini kan nggak dimasukin dulu. Oh, dikosongin dulu biar kering dulu nih. Masa lemari makanan kayak begini, ya Allah. Ibu-ibu kalau udah masak udah lupa ngerapiin lemari dapurnya, acak-acakan. Kita keluarkan dulu isi lemarinya, makanannya. Sampai berantakan kayak begini. Saya ucapkan makasih banyak ya sama teman-teman yang sudah ngasih semangat, ngasih dukungan. Ini punya cabe sampai melototin kayak begini. Karena saya masih pemula ya, semoga saya bisa seperti orang-orang yang sudah sukses. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita niatkan untuk kebaikan ya, untuk kebaikan biar hasilnya juga baik. Punya terasi. Oh, terasi. Ini terasi dari Indo ini. Kalau ke Indonesia pasti pulangnya ke sini ke Jeddah, balik lagi ke Jeddah itu pasti bawa terasi, bawa ikan asin, kerupuk pedas. Ini saya punya kerupuk pedas nih, teman. Ini pedas banget, nggak tahu ini level berapa. Tapi ini ada kencurnya loh, enak banget. Ini masih sisa segini. Saya kalau bawa ini penuh, ini yang 2 kilo ya, isi 2 kilo ini. Kalau kerupuk kan 2 kilo aja, satu kantong gede ya, satu kantong gede 2 kilo juga. Yang dibawa ya itu jengkol, pete, terasi, ikan asin kayak gitu. Kerupuk pedas, macam-macam kerupuk pedas saya bawa. Nih bagi teman-teman yang tahu ini tuh untuk diminum apa untuk apa gitu. Saya ini nggak ngerti, kayak bunga-bunga ya, tapi kalau selewat dilihat itu kayak teh, tapi nah kalau di sini emang ada bunga kayak bunga kerisannya ya, tapi ada campurannya juga. Nggak tahu ini harus diapain, untuk diminum apa untuk apa gitu, saya ini nggak ngerti ya. Nggak ada ininya, nggak ada namanya, nggak ada apa namanya tuh, jadi nggak ada tulisannya kayak gitu. Saya nggak tahu. Bagi yang tahu mohon infonya ya. Nah ini saya punya beras untuk diet ya, tapi saya belum coba tahu gimana rasanya, punya banyak nih tapi belum pernah dibikin, cuman bawa aja. Oh teman, masih berantakan. Oh berantakan.
nih udah tinggal nunggu kering. Kita kembaliin lagi ke lemari ya, isi-isinya. Nah teman-teman, sekarang udah alhamdulillah udah rapi, udah selesai ya. Ya rapinya emang segini sih saya mah, mungkin bagi orang yang suka kerapihan ini masih kurang rapih ya, tapi saya yang penting bersih ya, intinya yang penting bersih kayak gitu. Nah teman-teman, saya sudah selesai ya rapih-rapihnya, bersih-bersihnya udah selesai. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, share, dan subscribe-nya. Aku ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe saya, yang sudah menonton video saya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum, silahkan singgah di channel hari-hariku ya. Semoga bermanfaat buat banyak orang ya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan, yang tidak berkenan di hati kalian. Mohon maaf banget ya, karena namanya juga manusia ya, nggak ada yang sempurna, pasti ada khilaf kayak gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.